Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kemarin saya bikin video dengan Pak Wahib selaku admin channel Laskar Sabilillah terkait dengan Danuningrat 1 sebagai Bupati Magelang pertama, apakah dibaklawikan atau tidak. Katanya video saya itu blunder. Ya memang saya sengaja bikin blunder kok. Saya sengaja bikin blunder agar apa? Agar para sejarawan, para pemerhati sejarah itu muncul, itu maksud saya begitu. Karena termasuk akun YouTube siapa itu Sidul Magelang itu mengomentari saya katanya blunder begitu. Ya memang sengaja bikin blunder saya. Cuma yang dimaksud saya itu bukan masalah Danuningrat 1 atau yang diklaim sebagai Syahid Alwi Ba'alwi, Basaiban Ba'alwi itu Danuningrat 1 kan diklaim Ba'alwi. Yang saya tanyakan kan apakah Danuningrat 1 itu memang Ba'alwi atau bukan. Saya tidak membahas soal nasionalisme dengan patriotisme Danuningrat 1 itu tidak, itu nanti permasalahan lain. Saya tidak membahas apakah Danuningrat ini pemberontak atau bukan, bikinan Inggris atau bukan. Saya nggak membahas itu. Yang saya bahas adalah Danuningrat 1 ini apakah betul Baklawi apa bukan. Itu saja. Karena apa? Karena di media sosial itu sangat masyhur sekali, sangat viral sekali, sangat suhroh wal istifadoh bahwa Bupati Magelang pertama Danuningrat 1 itu adalah dari kalangan klan Ba'alwi, dan seolah-olah itu adalah bupati yang sah. Itu satu. Yang kedua, nasabnya itu dicantolkan ke banyak orang-orang penting. Karena apa? Karena Danuningrat 1 itu binnya, kalau di internet coba kalian cek sendiri-sendiri, binnya bin Ki Mas Ahmad. Nah, Ki Mas Ahmad ini diklaim menantu Danurja 1. Nah, ini juga perlu dibuktikan. Tidak hanya soal Danuningrat ini kepalanya dipenggal oleh pasukan Pangeran Diponegoro atau tidak. Tidak, saya tidak membahas itu. Yang saya tanyakan apakah Danuningrat 1 Pahlawi atau bukan. Itu orang tuanya Danuningrat 1 itu kan mereka itu mengklaim bahwa ayah dari Danuningrat 1 adalah menantu Danurja 1 atau Yudonegoro 3, itu patih dari Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Dan nanti binnya ke atasnya lagi, bin Sayyid Muhammad Said, bin Sayyid Abdul Wahab, bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Nah, ini kan lebih parah lagi. Pencantolannya, satu, apakah betul Danuningrat itu Baklawi? Kedua, apakah betul Danuningrat itu keturunannya Sayyid Sulaiman Mojo Agung Basaiban yang diklaim Baklawi juga? Ketiga, apakah ayah dari Danuningrat 1 atau Sayyid Alwi ini menantu daripada Danurja 1 atau Yudonegoro 3 atau bukan, menantu beneran atau bukan. Nah, ini kan perlu dicek, itu maksud saya begitu. Saya nggak membahas Danuningrat itu dibunuh oleh Laskar Diponegoro dan lain sebagainya, enggak, saya nggak membahas itu. Nah, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa ketika kita mau meneliti nasabnya Baklawi satu persatu, nama-nama itu diteliti, ke atasnya bin itu diteliti satu-satu, maka kita akan mendapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat banyak di nasab Baklawi. Tidak hanya Ubaidillah, Ubaidillah ke bawah juga nanti rancu, apalagi ketika Baklawi-Baklawi yang sudah mengklaim sejarah bangsa kita. Itu lebih janggal sekali. Dan ini sangat suhroh wal istifadoh di media sosial. Di Cilacap juga ada yang mengklaim dirinya itu Basaiban Baklawi, terus lewatnya Danuningrat 1. Itu banyak. Di Magelang lebih banyak lagi, mungkin. Nah, ini perlu kita luruskan. Maksud saya itu begitu.
urusan Danuningrat itu bupati yang sah atau bukan, saya nggak urusan. Dan saya pun sudah tahu itu. Yang saya tanyakan, dia itu Baklawi apa bukan? Toh kalau memang Danuningrat satu itu betulan Baklawi yang dijadikan adipati oleh Inggris, oke. Tapi kan di media sosial tidak hanya itu permasalahannya. Danuningrat itu disambungkan kok, dicantolkan menjadi mantunya Darureja, disambungkan menjadi cucunya Said Sulaiman Mojo Agung, yaitu leluhur daripada Pondok Sidogiri dan lain sebagainya. Kan jadi ribet sekali ini. Iya kan? Maksud saya itu. Jadi kesimpulannya Baklawi itu memang benar-benar pintar sekali bikin Zuhro wal Istifadoh. Sangat pandai sekali klan Baklawi dalam hal itu. Membikin Zuhro. Nah, kesuhrowan mereka itu hanya bisa dipatahkan atau katakanlah bisa dipatahkan itu dengan kitab sezaman. Dicari kitab sezamannya seperti KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat diklaim Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang jadi mantunya Hamengkubuwono. Ketika itu kan masyhur sekali. Coba kalian cek di media sosial KRT Sumodiningrat itu sebagai Habib Hasan bin Yahya sebelum polemik nasab itu sangat Zuhro wal Istifadoh. Akan tetapi ketika dicari bukti sezamannya yang gak ada, karena itu kelemahan mereka, tidak punya bukti sezaman. Itu saja dari saya.